Oke. Nah, untuk hari ini sebetulnya sedikit pengarahan untuk jalur mandiri yang di PTN top 10. Sementara ada banyak ya kalau PTN ya, cuman di sini kita fokusnya adalah top 10 yang udah saya rangkum sedikit di sini. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu dan adik-adik. Oke. Gimana? Aman? Kelihatan ya? Nah, sebetulnya ini kalau untuk yang tutup pendaftaran sebelum pengumuman UTBK, sebetulnya ada Unpad dan Undip. Untuk jalur mandiri yang ujian SMUP dan jalur mandiri kerjasama dan juga jalur minat bakat. Cuma tadi setelah cek dengan siswa yang udah coba bikin akun, ternyata diperpanjang. Jadi dia nggak tutup di tanggal apa namanya, nggak tutup di tanggal 2 Mei, tapi di tanggal 4 Juni untuk yang ujian SMUP online. Kalau untuk Unpad ini sebetulnya kalau kita lihat di sini kan ada beberapa jalur. Kita share ininya aja webnya. Oke, di sini kalau di dalam webnya memang masih tercantumnya 2 Mei. Tapi kalau sudah login, tadi ada anak-anak yang sudah login, dia ternyata diperpanjang sampai 4 Juni. Nah, di sini kalau ujian SMUP itu beda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu memang tidak ada untuk ujian SMUP yang untuk anak yang ikut UTBK nggak bisa ikut ini. Cuma tahun ini bisa untuk seluruh siswa. Jadi ini jalurnya terbuka luas, tutupnya 4 Juni. Dan ujiannya mirip seperti ujian UTBK, yaitu materi TPS, literasi, itu untuk ujian Unpad, ujian tertulisnya. Dan untuk tanggalnya pun di sini belum keluar tanggalnya, tapi kemungkinan akan mundur lagi karena kan dia tutupnya jadinya 4 Juni. Nggak mungkin dong ujiannya tiba-tiba Mei gitu. Karena dia tutupnya 4 Juni, otomatis nanti kita akan menunggu untuk tanggal update-nya tanggal berapa untuk di sini. Gitu untuk yang ujian Unpad. Nah, ada juga untuk yang misalkan nilai rapotnya tinggi dan juga nanti nilai UTBK-nya tinggi, bisa coba untuk jalur yang UTBK dan raport. Kalau yang ini tanpa tes. Dan ini dia tutupnya masih sama 31 Mei. Jadi tidak berubah karena memang tidak butuh, ya butuh sih sebetulnya, butuh apa namanya, UTBK tapi tidak butuh tes lagi. Jadi memang hanya betul-betul input nilai UTBK dan input nilai raport. Karena untuk UTBK nanti pengumuman tanggal 28. Nah, di sini nanti tanggal 31 Mei sudah penutupan untuk skema UTBK dan raport. Nah, satu lagi adalah yang jalur minat bakat atau prestasi non akademik. Nah, ini kalau misalkan diakali nilai rapotnya nggak terlalu tinggi, tapi punya prestasi minimal prestasi di provinsi, ini boleh ikut yang jalur minat bakat. Nah, ini untuk jalur yang umumnya. Seleksi mandiri Unpad kurang lebih ada 3 ini. Ada juga yang jalur kerjasama. Nah, kalau kerjasama ini beda lagi UKT-nya. Kalau yang tadi kan mandiri ini UKT-nya ya biasa, reguler. Hanya untuk yang jalur kerjasama ini UKT-nya sedikit lebih tinggi daripada yang ujian mandiri umum. Nah, untuk kerjasama dibutuhkan juga surat rekomendasi dari perusahaan yang bekerja sama dengan Unpad. Contohnya misalkan kayak dari bank atau dari BUMN, Pertamina, kayak gitu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau yang ada jalur kerjasama ini UKT lebih mahal, tapi dia pakai surat rekomendasi dari kantor. Jadi, jika Bapak Ibu ada yang misalkan bekerja di pemerintahan atau bekerja di bank atau di BUMN seperti itu bisa meminta surat rekomendasi untuk mendaftar di jalur kerjasama Unpad. Ini juga ada yang kerjasamanya masih pakai tes, ada juga yang kerjasamanya hanya pakai rapot dan skor UTBK. Itu untuk yang Unpad kurang lebihnya. Nah, untuk detailnya sebenarnya bisa kita klik di sini ya yang ada garis 3 tadi. Kemudian di sini ada jalur sarjana dan juga jalur mandirinya di sini. Nah, ini secara detail kita bisa lihat. Misalkan yang ini, ujian mandiri Unpad. Di sini untuk
Yang bisa ikut adalah siswa 3 tahun terakhir ya, lulusan 3 tahun terakhir masih bisa ikut. Jadi untuk yang gap year, yang alumni masih bisa ikut yang ini. Kemudian di sini persyaratan ya seperti biasa, maksimal adalah 4 program studi. 4 program studi ini bisa 2 sarjana dan 2 vokasi. Kemudian di sini biaya pendaftaran 300.000 dan ya prosedur pendaftaran sebenarnya ini normal lah di semua univ sama ya. Yang agak beda mungkin di UKT karena untuk jalur mandiri kita bisa lihat di sini ada namanya iuran pengembangan institusi atau IP yang membedakan dengan jalur UTBK ataupun jalur SNBP. Untuk jalur mandiri memang terkena IP dan sebetulnya untuk Unpad hitungannya masih belum terlalu mahal. Nggak semahal yang ITS lah ya. Kalau di sini kita lihat nih, yang agak mahal mungkin yang kedokteran ya 190 juta. Terus untuk lain-lainnya nih bahkan untuk yang soshum kayak antropologinya Unpad itu masih IP-nya di angka 15 juta. Atau yang agak rendah lagi, HI agak tinggi ya. Yang agak rendah nih sosiologi atau ilmu sejarah, sastra Arab, sastra Indonesia, sastra Jerman dan lain-lain ini ya. Masih ada yang UKT IP-nya masih murah, masih terjangkau, nggak yang terlalu mahal. Itu untuk Unpad. Nah, nanti bisa lihat di sini. Nah, tanggal penting yang ada di dalam webnya Unpad ini masih belum update sebetulnya Bapak Ibu. Masih yang terupdate adalah kalau kita sudah masuk ke dalam web pendaftarannya. Jadi di bagian sini kalau kita masuk ke admissionunpad.ac.id ini nanti ada tanggal yang update, tapi memang itu harus bikin akun dulu supaya bisa melihat tanggal update-nya. Sementara yang di webnya belum. Untuk Unpad kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba dulu untuk yang tadi jalur kerjasama ya Bapak Ibu ya. Sarjana, seleksi mandiri, seleksi kerjasama. Yang bagian ini kita ambillah misalkan yang ya inilah skema ujian. Nah, di sini ada UKT juga bisa kita cek. Nah, untuk UKT-nya besarannya justru lebih mahal ya kalau untuk yang jalur kerjasama. IP-nya kurang lebih sama, yang beda di bagian UKT-nya. Untuk yang mau masuk lewat jalur kerjasama, memang dia paling rendah saja di angka berapa ya? 10 juta per semester. Itu yang paling rendah. Yang lain padahal tadi ada yang masih 7 juta dan lain sebagainya. Ini yang membedakan di UKT bisa diakses di webnya Unpad di bagian ini, Bapak Ibu. Gitu. Untuk Unpad dulu kita buka sesi pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait Unpad. Kalau yang tadi rangkumannya yang di sini. Nah, ini yang tanggal yang terupdate-nya. 3 jalur kurang lebih. Nanti akan saya share juga ya untuk detailnya. Misalkan mau lihat secara detail untuk yang tanggal-tanggalnya dan juga link-linknya nanti akan saya share. Di PDF jadi langsung bisa diklik linknya. Langsung terhubung ke webnya. Itu kalau yang Unpad. Nah, ternyata kalau yang Unpad itu kan karena ada perpanjangan waktu. Jadi kita masih ada waktu nanti untuk menunggu UTBK-nya dulu. UTBK-nya nanti di tanggal 28 Mei pengumuman. Ya, harapannya sih banyak yang lolos di UTBK. Cuman ya untuk jaga-jaga masih ada beberapa jalur itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang benar-benar tutup sebelum UTBK ternyata adalah Undip. Undip untuk yang jalur prestasi. Bukan prestasi, seleksi bakat. Nah, untuk SBUB ini seleksi bakat bibit unggul dia tutupnya tanggal 5 Mei. Baik untuk yang sarjana maupun yang vokasi. Terpisah kalau untuk Undip antara pendaftaran sarjana dengan pendaftaran vokasi terpisah. Kalau Unpad tadi masih tergabung, kalau Undip terpisah. Dia tutupnya tanggal 5 Mei. Dan untuk seleksi bakat itu akan ada seleksi bakatnya wawancara dan juga unjuk bakatnya. Semisal ambil punya prestasi tingkat internasional bermain piano misalkan seperti Alfon itu bisa coba untuk
di jalur SBUB ini nanti bisa sambil praktek piano dan juga wawancara untuk yang SBUB ini. Nah, untuk yang jalur JPSV, JPSV ini adalah jalur prestasi sekolah vokasi, alias hanya memakai raport, sama sekali tidak ada wawancara dan lain-lain. Ini hanya murni raport dan jika punya bisa memakai prestasi kalau jika punya. Itu untuk yang JPSV juga sama 5 Mei. Ini benar-benar yang tutupnya sebelum pengumuman UTBK. Kalau kita Ini lihat dengan Gibran, Bu. Ya. ini dengan siapa ini? Oh, Bukan. Maaf, oh, tadi yang kan ada pertanyaan. nah, itu untuk yang apa tadi yang kerjasama ya. Jadi boleh kasih gambaran persyaratannya apa aja? Kerjasama Unpad ya Pak ya. Hanya BUMN gitu ya. Nah, kaitannya dengan kerjasama, Tahan macam kerjasamanya apa sih? untuk yang tadi coba saya bukakan lagi. Sarjana kerjasama. Ini di sini tercantumnya dari institusi atau lembaga yang memiliki kerjasama dengan Unpad. Kalau pengalaman biasanya yang dari BUMN atau dari bank seperti itu. Kalau yang untuk jalur kerjasama ini Pak. Bisa ngecek ke mana bahwa yang ada kerjasama dengan kita tuh Nah ini bisa minta surat ke HRD-nya. Jadi ke HRD-nya minta surat untuk apa namanya rekomendasi pendaftaran jalur kerjasama Unpad gitu Pak. sebenarnya kerjasama itu ada di dalam listnya di Unpad itu ada listnya dulu gitu bahwa perusahaan itu misalnya itu di BUMN gitu kan itu yang mana yang kerjasama kalau misalnya memang ada listnya atau enggak Untuk listnya tahun ini tidak ada sih sebetulnya dari oh Unpad, enggak ada cuman ya. iya cuman yang bekerja sama dengan Unpad gitu Pak. Jadi nggak pernah ada list ini loh daftar yang kerjasama gitu. Oh iya, kalau Jadi listnya kita nggak ada. dari situ baru Di kita webnya minta juga ke sebetulnya nggak kita tercantum gitu. secara detail untuk lembaganya apa aja. Cuman secara umum biasanya BUMN, bank, Oh, gitu. ya pemerintahan gitu Pak. Kalau tahun lalu Dan yang lolos biasanya ini yang dari Pertamina itu ada yang lolos jalur kerjasama. anak dari yang kerjanya di Pertamina gitu kan maksudnya. Yang dari Pertamina Oh, ada yang lolos jalur kerjasama. Jadi tanpa tes, iya tanpa tes itu hanya benar-benar pakai surat rekomendasi, melampirkan rapot itu dapat. nah, terima kasih, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, lanjut ke yang tadi Undip. Undip tadi kita belum coba buka webnya. Nah, untuk Undip ini kurang lebih untuk sarjana dengan jalur yang vokasi terpisah. Masing-masing ada jalur mandiri yang tertulis, ada juga yang jalur pakai bakat, ada juga pakai IUP. Atau kalau yang di vokasi ditambah jalur JPSV tadi ya Bapak Ibu ya. Ini juga untuk biaya studi dan lain-lain kita bisa akses di sini. Jadi kalau mau ngecek UKT-nya berapa dan lain sebagainya nih, kita bisa lihat di sini kemudian nanti kita download gitu. Untuk Undip, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Undip? Untuk Undip sebetulnya yang JPSV coba kita lihat. Tadi JPSV ini yang mendesak. Oke. JPSV bisa diikuti oleh siswa dari tahun 2023 lulusannya. Jadi 3 tahun terakhir masih bisa mendaftar untuk JPSV. Beda dengan yang SBUB Undip yang jalur sarjananya itu, yang jalur bakat hanya untuk lulusan 2025. Tapi untuk yang vokasi ini dia bisa dari lulusan 2023, 2024 dan 2025. Hanya butuh rapot, kemudian ya ijazah dan juga sertifikat yang dimiliki. Nah, ini diperpanjang kemarin tutup 10 April tapi diperpanjang menjadi tutupnya 5 Mei. Itu untuk Undip. Kemudian mungkin kita mau coba cek yang UI. Nah, kalau UI ini Bapak Ibu terutama untuk jalur PPKB. PPKB ini nanti berdasarkan kuota sekolah.
Jadi tidak semua sekolah bisa mendaftar. Untuk PPKB ini, satu formulir hanya bisa memilih satu jurusan. Tapi tahun lalu pengalaman ada siswa yang ambil jalur PPKB ambil 2 formulir. Jadi dia ambil 2 jurusan. Tapi harus 2 formulir, jadi bayarnya double. Itu untuk PPKB. Dan ini bisa ditanyakan langsung ke guru sekolah. Ada kuota berapa untuk pendaftaran jalur PPKB. Kalau bisa siapa cepat dia dapat gitu ya. Langsung segera tanya ke sekolahnya masing-masing untuk jalur PPKB. Kalau Bonlab itu udah pasti ada, SMA 5 ada. Yang saya belum tahu, saya tuh nanti coba ditanyakan ya. Fadlan atau Putra, terus juga Yadika coba ditanyakan, itu Gilang, Selin, Torik juga coba ditanyakan untuk PPKB-nya itu berapa formulir yang boleh diajukan oleh sekolah ke univnya. Itu. Tapi untuk misalkan sekolah yang enggak ada kuota PPKB bisa lewat yang jalur prestasi. Tapi ini juga masih lama nih, masih 2 Juni. Jadi nanti masih setelah UTBK baru dia tertutup pendaftarannya. Untuk PPKB dan jalur prestasi dia tanpa tes, pengumumannya paling lambat 16 Juni. Nah, sementara nanti SIMAK UI ini adalah jalur yang paling akhir biasanya untuk pendaftaran PTN. Di sini aja untuk tesnya tanggal 28 sampai 29 Juni dan pengumumannya di 11 Juli. Itu. Ini masih SIMAK UI nanti ada bimbingannya sendiri dari Inten. Untuk kelas SIMAK UI, terus UTUL UGM, ITB, Undip itu dibuatkan kelas di Inten. Sementara kalau Unpad karena materinya sama persis dengan UTBK sebetulnya sudah dipelajari. Gitu. Kalau yang lain ini nanti akan ada bimbingannya sendiri untuk SIMAK UI, UTUL, ITB itu. Ini untuk UI kurang lebih jalurnya ada 3 jalur mandirinya. Kita pindah ke yang UGM. Nah, UGM ini juga ada seperti Undip yang namanya PBUB, jalur bibit unggul berprestasi. Nah, tapi kalau di UGM dia agak lebih ketat lagi karena minimal harus dari provinsi. Nah, kejuaraannya harus dari tingkat provinsi untuk UGM. Atau bisa juga jalur yang nasional, internasional, atau yang diselenggarakan oleh UGM. Jadi kalau yang pernah ikut lomba di UGM, itu bisa ikut di jalur PBUB ini 2025. Persyaratannya secara detail, dia maksimal usia 25 tahun dan hanya lulusan 1 tahun terakhir gini ya. Iya, hanya lulusan 1 tahun terakhir, jadi nggak bisa yang seperti yang lain. Ini kurang lebih sama lah lulusan 2025 ini. Kurang lebih sama seperti yang Undip, hanya bisa anak tahun ini. Itu untuk yang jalur PBUB, jalur berprestasi. Nah, kemudian untuk UGM juga ada jalur tes. Untuk jalur tes ini yang UTUL UGM, ini ada 2 lokasi di Jogja dan di Jakarta. Tanggalnya berbeda dan biayanya pun berbeda. Kalau di sini Jogja tanggal 1 sampai 7 Juli, nanti untuk yang Jakarta tanggal 5 sampai 10 Juli. Jadi agak sedikit berbeda untuk tes UGM ini. Jadi dia tesnya offline tapi computer base menggunakan komputer. Jadi kayak UTBK kan disediakan komputernya. Gitu. Cuman harus datang ke lokasi. Ada yang di Jakarta, ada yang di UGM. Itu kemudian kalau kita mau lihat lagi, dia tampung segala macam ini ada di sini. Ini ada seleksi mandirinya. Yang tadi untuk yang jalur UMUGM, yang utul. Nah ini tes potensi akademik ya dan juga 2 pelajaran pendukung. Nah ini nanti mata ujinya bisa kita lihat ada 2 mata pelajaran pendukung. Jadi kalau bisa memang kalau ambil saintek aja, ambil sosum aja. Karena kalau misalkan dia ambil saintek dan sosum ya kemungkinan akan dapat pelajaran sosumnya juga ya untuk yang misalkan linjur kayak gitu. Jadi kalau misalkan maunya saintek
disarankan ya pilihan 1 2-nya Saintek, sehingga nanti ujiannya hanya fokusnya di Saintek aja. Tapi kalau yang mau sosum ya disarankan ya ambil yang sosum dua-duanya. Jadi fokus tesnya adalah di tes sosum. Ya, itu nanti kalau misalkan mau satu Saintek dua sosum, nanti ya akan tesnya ada Saintek ada sosumnya. Jadi agak lebih rumit sedikit untuk UGM. Itu. Kemudian prosedur dan lain-lain ini. Nah, untuk biaya pendaftaran Bapak Ibu, untuk yang lokasi di Jogja 350.000, sementara lokasi yang di Jakarta 550.000. Agak sedikit berbeda untuk biaya pendaftarannya. Itu. Kemudian apalagi kalau di sini? Kelengkapan dokumen biasa ya, ijazah atau kartu peserta UTBK dan juga surat ini apa namanya identitas ya. Ini seperti biasalah, standar aja. Nah, di sini ada jadwal yang tadi untuk pelaksanaannya di Jogja dengan di Jakarta berbeda. Ya. Kita lanjut ke yang ITB. Nah, di sini ada yang ITB. Untuk ITB hanya ada jalur SM ITB, seleksi mandiri ITB. Yang mana dia bentuk tesnya adalah di sini kita lihat. Nah, seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Untuk jurusan-jurusan ini FMIPA, FITB, FTTM, FTI, FTMD, dan lain-lain ini yang diujikan adalah matematika dan fisika, mekanika, dan gelombang. Hanya itu. Jadi benar-benar tesnya hanya itu, tapi dari ITB. Kemudian SBM untuk yang bisnis ini dia hanya matematikanya saja, karena kan soshum, masuknya ranah soshum, dia nggak diujikan fisika. Untuk yang FSRD atau yang desain, dia hanya matematika dan uji kemampuan menggambar. Nah, ini jadi yang diujikan hanya ini fokusnya, tapi benar-benar ya soalnya soal standar ITB gitu. Kemudian di sini biaya pendidikan ada juga bisa diakses. Ini kurang lebih besarannya dari golongan 1 sampai golongan 7. Golongan 1 mulai dari 500.000 dan golongan terakhirnya paling maksimalnya di 14.500.000. Begitupun dengan jalur tarif IP-nya, Institut Iuran Pembangunan Institusi itu ya. Di sini ada jumlah-jumlahnya lah, kayak ya range-nya kurang lebih sekian. Sekian. Oh, tidak ya, ini hanya 85 juta, 75, 65, 55, hanya ini pilihannya berarti pilihannya IP 1, 2, 3 atau 4. Nah, ini untuk rincian cicilan per semesternya. Nah, ini bisa kita akses di webnya di bagian ini tadi, biaya pendidikan Bapak Ibu. Nah, untuk jadwal pendaftarannya juga masih nanti setelah UTBK pengumuman. Jadi kita masih bisa menunggu hasil dari UTBK untuk ini. Kemudian untuk jalur lainnya ada ITS. Nah, untuk ITS ini ada 2 kategori utama. Yang pertama adalah Smith's Flap atau Future Leader Academic Talent. Nah, ini untuk jalur-jalur anak-anak yang aktif organisasi dan aktif lomba. Seperti ketua OSIS, atau dia anggota pramuka, anggota paskibra, atau yang pernah memenangkan duta. Kayak Fania gitu kan, duta empok apa itu ya? Nah, itulah empok empok bekas sih. Nah, itu. Bisa juga melalui jalur ini. Dan untuk ITS dia agak sedikit ringan karena tingkat kabupaten atau kota pun masih bisa diterima sertifikatnya. Nah, di sini juga ada lomba-lomba, lomba kewirausahaan dan lain-lain. Dan bagus lagi kalau pernah ikut lomba yang diselenggarakan oleh ITS-nya. Begitu. Untuk pelajaran pendukung ya ini nanti akan ada tesnya juga untuk yang di ITS, jalur seleksi mandirinya. Kurang lebih yang diteskan adalah mata pelajaran ini, bergantung dengan jurusan yang dipilih. Contohnya jurusan fisika ya akan diteskan fisika dengan matematika. Gitu. Untuk yang IPS-nya di sini contohnya adalah yang yang desain ini ya, desain kreatif bisnis digital ya paling tidak hanya matematikanya saja yang diteskan. Jadi kurang lebih ya mirip-mirip ITB lah untuk tesnya. Dan di sini juga untuk yang sains komunikasi ini prodi baru karena dia komunikasi basisnya jadi dia akan diteskan juga bahasa Indonesia. Nah, ini yang lain juga ada kurang lebih sama dengan ITB, mirip-mirip ya matematika fisika. Cuman secara
kesulitan katanya sih ini lebih mudah daripada yang ITB. Itu untuk jalur yang ITS. Kemudian IPB, kemarin sempat ada juga yang menanyakan, yang IPB gimana Kak? Nah, ini adalah jalur yang IPB. Untuk sarjana terapan dengan sarjana ini terpisah. Nah, untuk sarjana di sini kita lihat agak lama ya. Nah, oke. Ini dia. Untuk sarjana ini beberapa jalur ada banyak sekali. Ada jalur ketua ASIS khusus untuk yang pendaftar ketua ASIS. Ada juga jalur talenta IPB. Nah, jalur talenta IPB ini juga menarik nih Bapak Ibu. Bisa melalui prestasi akademik, hafiz Quran, pramuka, olahraga, bidang seni, talent scouting maupun debat bahasa. Di sini bisa untuk jalur talenta IPB. Tapi hanya berlaku untuk sama seperti SBUB dan PBUB-nya UGM. Ini hanya untuk siswa tahun ini. Jadi untuk alumni mohon maaf tidak bisa mendaftar jalur ini. Untuk yang talenta IPB. Untuk biaya pendaftaran kurang lebih 500.000. Untuk ada jalur SMIPB atau jalur ya seleksi masuknya ini bisa untuk 3 tahun terakhir. Jadi untuk alumni kalau mau IPB ya mau nggak mau ambil yang jalur ini, yang SMIPB. Nah di sini ada program studinya yang bisa dipilih juga nanti. Dan juga ada ini untuk yang SMIPB sebetulnya ada 2 jalur nih Bapak Ibu. Ada yang hanya khusus anak yang eligible 2025. Jadi anak-anak eligible kalau mau daftar lagi bisa milih yang ini. Atau untuk yang tidak bisa memilih yang menggunakan skor UTBK. Di sini kalau kita lihat ada skor minimal UTBK-nya juga untuk yang mendaftar jalur UTBK tadi. Nah, di sini pun sebenarnya tidak terlalu tinggi Bapak Ibu. Untuk jalur mandirinya minimal 500-an ini untuk IPB standar yang dia terima. Tapi kalau di bawah 500 ya jangan ambil yang ini gitu Bapak Ibu ya. Karena ini skor minimalnya ada di webnya, jadi lebih enak untuk kita kalau mau ngincer ke sini. Begitu. Oke, cuman untuk yang bagian ini SMIPB hanya boleh pilih salah satu karena mereka menggunakan seleksi ujian online dan tanggalnya sama. Jadi kalau udah pilih yang SMIPB eligible, ini tidak bisa menggunakan yang skor UTBK. Nah, sementara kalau yang udah daftar di skor UTBK, ya berarti nggak bisa daftar yang di jalur eligible. Jadi strateginya gimana kalau yang IPB? Kalau skornya tinggi ya sudah kita ambil jalur yang ini. Karena ini sebenarnya bisa untuk semua orang. Kalau skornya tinggi kita ambil yang ini. Sementara kalau misalkan kita nggak terlalu tinggi skornya tapi kita sempat eligible dan nilai rapot kita tinggi, kita boleh coba jalur yang ini. Jalur untuk yang eligible SNBP. Karena persaingannya hanya sesama dengan anak SNBP. Itu. Nah, di sini untuk biaya pendaftarannya memang agak mahal untuk IPB, 750.000. Tapi untuk tesnya sebenarnya hanya sedikit, soalnya hanya 25 soal berupa TPS seperti UTBK ya. Seperti UTBK tapi juga ada soal thinking skill, jadi soal logika. Itu nanti ada. Oke, di sini soalnya sedikit dan waktunya juga sedikit. Jadi sebetulnya ini pintar-pintar mengerjakan soalnya, nggak seberat UTBK lah. Hanya agak mahal sedikit ini ya. Tanggal pentingnya ini tadi, yang jadwal tesnya mana ya tadi ya, jadwal tes di sini. Ujian tanggal 22 Juni. Itu. Nah, ini ada mata pelajaran pendukung dan lain-lain. Kemudian yang belum kita buka adalah yang dari Unair. Nah, Unair ini juga agak berbeda, agak menarik. Ada beberapa jalur di sini, ada kemitraan juga seperti ITS dan Unpad tadi. Nah, di sini yang pertama ada mandiri prestasi. Mandiri prestasi tapi hanya untuk siswa eligible atau yang mendaftar di di jalur SNBP dan harus pernah memilih program studi di Unair di jalur SNBP-nya. Untuk Unair dia terbatas untuk
eligible dan pernah mendaftar di pilihan 1 atau pilihan 2-nya di Unair. Kalau tidak mendaftar, berarti mohon maaf tidak bisa untuk mengikuti jalur yang mandiri prestasi. Kemudian ada yang jalur UTBK Plus, ada mandiri reguler dan mandiri kemitraan. Nah, mandiri kemitraan ini juga kita bisa meminta surat rekomendasi dari instansi yang bekerja sama. Yang tadi ya seperti Unpad juga seperti ITS kayak dari Pertamina, BUMN, pemerintahan itu bisa untuk mengambil jalur kemitraan. Yang duanya ada ya mandiri UTBK Plus. Ini menggunakan nilai UTBK dan juga nilai tes mata pelajaran sesuai dengan program studi pilihan. Ya kalau misalkan teknik otomatis matematika fisika akan diteskan gitu. Nanti ini tesnya ya akan diselenggarakan di kampus Unair. Jadi harus pergi ke sana. Untuk Unair harus pergi ke Unair untuk melaksanakan tesnya. Computer based juga, jadi menggunakan komputer seperti di UGM itu. Untuk mandiri reguler yang ini adalah ya untuk yang umum, semua orang bisa ikut ya adalah di sini. Ini juga dia menggunakan tes tulis saja. Jadi kalau misalkan nilai UTBK-nya kurang bagus, tapi pengen Unair, solusinya adalah mendaftar mandiri reguler. Tapi kalau nilai UTBK-nya bagus, ya dia bisa membantu untuk lolos di jalur yang UTBK Plus. Ya, nanti tergantunglah untuk strateginya seperti apa. Dan ini hanya bisa memilih satu saja. Tidak bisa tiga-tiganya kita pilih, hanya satu saja. Kalau mau ambil kemitraan ya hanya kemitraan saja. Ambil yang reguler ya reguler saja atau ambil yang UTBK ya ambil yang UTBK saja. Tidak bisa dicampur-campur. Kemudian yang masih masuk ke top 10 adalah UB. Ini sudah belum ya tadi ya? Belum ya? Nah, UB juga sama, ada yang jalur untuk UB tidak ada jalur tes. Jadi dia benar-benar memakai jalur prestasi, nilai rapot maupun nilai UTBK. Tidak ada tes untuk yang di sini. Nah, untuk yang prestasi ya, kalau yang punya prestasi bagus bisa coba di sini. Atau kalau yang mau jalur nilai rapot, kalau nilai rapotnya bagus tapi tidak punya prestasi, bisa ambil jalur yang ini. Tapi kalau misalkan nilai UTBK-nya tinggi, disarankan ambil aja jalur yang ini. Nah, nanti untuk standar nilainya seperti apa nanti akan kelihatan di tanggal 28. Karena untuk tanggal 28 anak-anak inten akan pengumuman UTBK, di situ kelihatan untuk yang lolos itu nilainya berapa-berapa saja. Jadi kita bisa inilah namanya. Apa ya? Ya memikirkan strategi yang tepat untuk memilih mana jalur yang akan diambil. Apakah jalur prestasi, apakah jalur rapot, ataukah jalur yang nilai UTBK. Nah, untuk yang vokasi juga ada nanti untuk yang di UB dan kurang lebih timeline waktunya seperti ini. Jadi masih nanti Juni-Juni lah. Juni, Juli itu akan dibuka. Itu. Dan juga IUP sebetulnya ada juga ya IUP di berbagai universitas. Oke. Untuk pemaparannya misalkan ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Dari siswa boleh, dari wali murid juga boleh. Mungkin Mama Fadlan kayak kemarin kan Fadlan sempat nanyakan IPB atau siapa Kiyoshi mungkin Kiyoshi mau tanya apa Fakih UI gimana Kak UI atau Fatia yang UGM gimana aman penjelasannya cukup jelas. Jelas, Kak. Oke, berarti nanti akan saya share aja ya untuk PDF-nya supaya Bapak Ibu bisa melihat dan juga nanti kalau mau ngeklik langsung bisa klik dari link yang saya share. Gitu. Nanti kalau misalkan untuk setelah selesai UTBK harapannya lolos langsung berkabar ke KAD. Nanti kalau misalkan nggak lolos ya boleh misalkan menangis sehari tapi besoknya langsung datang ke Inten ya kita diskusikan untuk jalur mandirinya. Kurang lebih seperti itu. Kak Ade izin Ya, bertanya. Mama Fatia. Iya, untuk yang UGM itu pilihannya yang mandiri berapa prodi ya, atau jurusan ya? Kalau untuk biasanya di semua univ adalah 2 standarnya Ibu.
Yang agak Oke. beda, yang agak banyak itu yang SIMAK UI, karena dia bisa pilih 6 jurusan. Kalau misalkan nih di UGM eh, ikut apa daftar dua, satu ujian di Jakarta dan satu di Jogja itu bisa nggak Kak? Nggak bisa Ibu. Jadi dia pilih pilih dua jurusan, tapi tesnya satu tempat. Jadi tesnya hanya Oh, sekali. oh gitu. Oke, oke, oke. Seperti UTBK lah. Tesnya hanya Iya, sekali. iya, iya. Oke, baik ya. Terima kasih ya Kak ya. Iya, sama-sama Ibu. Fakih yang mau UI udah nanyain BK belum? Tanggal hasilnya berapa, Kak? Oh, untuk tanggal ya, Mama Fadlan bertanya. Untuk hasilnya tanggal 28 Mei, Oh, tanggal TBK. 28 Mm-mm. hasil. Oh, 28 Mei. Sebulan lagi untuk 28 Mei pengumuman. Biasanya pukul 3. 3 sore. Hani gimana Hani? Ada pertanyaan? Atau Putra? Oke, jika sudah cukup jelas mungkin bisa kita akhiri ya atau paparkan mungkin mau ada pertanyaan Pak? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Sudah. Oke, baik. Saya Iya. kemarin bertanya, itu yang masalah Unpad itu aja ya. Untuk yang kerjasama itu ya Udah Pak ya. mundur waktunya. Bukan untuk yang waktu pendaftaran itu kan. Terus Mm-mm. sekarang udah terkonfirmasi, udah panjang ya. Iya, untuk Unpad memang Jadi saya lihat diperpanjang ya. tanggal 4 Juni. Jadi disarankan ya Terima sudah kasih. nunggu UTBK aja dulu Pak itu untuk yang Iya, 4. Mm-mm. ya, semuanya di UTBK lah. Ya, ya. Tuh. Aisyah mungkin ada pertanyaan nggak Aisyah? IPB tadi ya, kalau mau jalur IPB. Sudah aman, Kak. Aman ya? Oke. Ya sudah, nggak usah berlama-lama ya kita ya Bapak Ibu ya. Untuk besok juga masih ada yang akan UTBK di hari Minggu. Ada 4 Ya. orang. Ya kita doakan supaya sukses. Untuk yang belum juga ya, Fakih, Kiyoshi, ini kan belum UTBK. Kemudian Fadlan juga belum, nanti Fadlan di Ya, IPB ya, juga ya. ya, Kak. Fatia juga dan Beatrix itu nanti yang belum UTBK ya kita doakan semoga lancar, semoga dimudahkan. Oke, baik sekian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya akan langsung share untuk hasil dari PDF-nya ya Bapak Ibu, PDF yang berisi dengan link-linknya sehingga bisa langsung diakses. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak Terima Ade. kasih Bapak Ibu sudah Terima kasih, hadir. Kak Ade. Terima Sama-sama. kasih Kak. Terima kasih Kak Terima Ade. kasih Kak. Terima kasih Kak Ade. Sama-sama. Terima kasih Kak Ade.